Di sini saya akan menganalisa algoritma dan perbandingan metode. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Regi dengan NIM 124130061 dari kelas EL5 Program Studi Teknik Elektro. Pada bagian T12 ini, saya akan membahas mengenai analisa algoritma dan perbandingan beberapa strategi algoritma yang digunakan dalam penyelesaian soal UAS PMP kemarin, yaitu yang pertama ada metode brute force, yang kedua metode greedy, yang ketiga divide and conquer. Analisa ini penting karena meskipun beberapa algoritma dapat menghasilkan jawaban yang benar, efisiensi waktu eksekusinya bisa sangat berbeda, terutama ketika ukuran data yang diproses semakin besar. Pengertian analisa algoritma sendiri adalah proses untuk mengevaluasi performa suatu algoritma, khususnya dari segi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya. Dalam konteks ini, fokus utama analisa adalah kompleksitas waktu yang biasanya dinyatakan sebagai Tn, di mana N mempresentasikan ukuran input. Untuk mempermudah analisa digunakan notasi Big O yang menggambarkan laju pertumbuhan waktu eksekusi algoritma ketika ukuran input bertambah semakin besar, tanpa bergantung pada spesifikasi perangkat keras. Metode yang pertama ada brute force. Brute force adalah terus bekerja dengan cara mencoba seluruh kemungkinan solusi yang ada, hingga ditemukannya solusi yang paling benar atau paling optimal. Pendekatan ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, namun memiliki kelemahan utama, yaitu kompleksitas waktu yang sangat besar. Ketika jumlah kemungkinan solusi meningkat, waktu eksekusi algoritma brute force akan bertambah secara signifikan. Nah, itu menjadikan metode ini tidak efisien untuk data berukuran besar. Metode yang kedua ada greedy. Metode greedy menggunakan pendekatan yang cukup berbeda, yaitu dengan memilih solusi terbaik secara lokal pada setiap langkah. Nah, ini artinya algoritma greedy tidak hanya mengevaluasi seluruh kemungkinan solusi, melainkan langsung mengambil keputusan yang dianggap paling menguntungkan atau paling optimal pada saat itu juga. Pendekatan ini membuat greedy memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metode brute force. Namun, perlu diperhatikan bahwa greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal secara global. Ini tergantung pada karakteristik permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga ada divide and conquer. Metode divide and conquer ini menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah utama menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil. Setiap sub-masalah diselesaikan secara terpisah, biasanya menggunakan pendekatan yang rekursif. Kemudian hasilnya digabungkan untuk memperoleh suatu solusi akhir. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas waktu secara signifikan jika dibandingkan dengan metode brute force yang sebelumnya, dikarenakan jumlah operasi yang dilakukan menjadi lebih terkontrol. Divide and conquer sangat efektif digunakan pada permasalahan yang dapat dipecah secara sistematis seperti pencarian atau pengurutan data. Perbandingan kompleksitas waktu. Nah, dari ketiga metode tersebut, kompleksitas waktunya juga sangat berbeda. Jika dibandingkan dari segi kompleksitas waktu, metode brute force lah yang memiliki pertumbuhan Tn yang paling besar. Metode greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dikarenakan jumlah langkah yang dilakukan lebih sedikit. Sementara itu, divide and conquer berada di antara keduanya. Nah, walaupun seperti itu, divide and conquer di beberapa kasus menjadi lebih efisien dari metode greedy atau brute force. Ini tergantung pada bentuk pembagian masalah dan jumlah rekursi yang terjadi. Untuk dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan strategi algoritma sangat mempengaruhi efisiensi waktu eksekusi program. Brute force cocok digunakan untuk masalah sederhana atau data yang lebih berukuran lebih kecil. Greedy cocok untuk solusi cepat dengan aturan tertentu.
divide and conquer efektif untuk masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap analisa algoritma dan kompleksitas waktu menjadi hal yang sangat penting dalam perancangan program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.